Welcome back tim Garuda. Anggota Hendri, Irfan, Saoleh, Rizky, Samsul. Sudahkah Anda mengenali pelanggaran hak warga negara? Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Berikut contoh-contoh pelanggaran hak warga negara. Penangkapan seseorang yang tidak berlandaskan hukum sebagai berikut. Pihak kuasa hukum Rizik Syihab mengajukan gugatan pra-peradilan, dikutip dari kompas.com. Tindakan kekerasan oleh beberapa oknum mengatasnamakan agama sebagai berikut. Peristiwa memilukan terjadi pada keluarga Umar Asgaf, dikutip dari suara.com. Plagiat hingga pelanggaran hak cipta. Yonglek dituduh plagiat oleh Eko. Apakah benar? Dikutip dari suara.com. Pendidikan yang tidak merata. Pengerangkuman sebagai berikut. Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapat perhatian khusus dari negara sebagai jaminan dijunjung tingginya sila kelima. Inilah contoh kasus-kasus pelanggaran yang tadi sudah dijelaskan. Simak video sebagai berikut. Wajib masuk sekolah 8 jam. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan pengendara mobil disergap sekelompok orang di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Diketahui pengendara mobil itu disergap lantaran diduga terlibat kasus narkoba. Namun setelah diamankan oleh kepolisian, penyidik memastikan bahwa pria tersebut tidak terlibat kasus narkoba. Dikutip dari kompas.com, Polda Metro Jaya akhirnya membebaskan pengendara tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menjelaskan, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang menangkap pengemudi tersebut sudah melakukan pemeriksaan. Atau Danton, kelompok kriminal bersenjata KKB tewas dalam kontak senjata dengan aparat keamanan TNI Polri. Kontak tembak terjadi di hutan Mile 53 area PT Freeport, Indonesia Mimika, Papua. Sebelumnya anggota TNI Polri yang bertugas di wilayah PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua. Suparjo, maka Jenderal Soeharto secara resmi menyatakan bahwa peristiwa besar itu sebagai hadiah lebaran dan merupakan hadiah awal tahun baru 1967. Perasaan lega dan puas tampak tersirat dari wajah para anggota Satgas Operasi Kalong yang telah menunjukkan prestasinya yang gemilang dalam menyumbangkan dharma baktinya kepada negara dan bangsa Indonesia. 2 bulan setelah tertangkap, Suparjo dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Pengadilan mendakwanya bersalah atas tindakan makar dan menjatuhi vonis hukuman mati. Bukan dengan mata terbuka, tapi setelah dibicarakan dengan keluarga, niat itu urung dilaksanakan. Keinginannya untuk mati dengan seragam kebesaran militer Jenderal Bintang 1 pun ditolak penguasa. Suparjo akhirnya memilih pakaian serba putih. Pada 16 Mei 1970, seluruh tahanan dipaksa masuk ke dalam sel lebih cepat. Mereka tahu itu adalah saatnya Suparjo dijemput tim eksekusi. Sebelum eksekusi tembak mati, Suparjo sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya di malam terakhirnya. Sidang kasus pembajakan film Keluarga Carapu dirugikan. Nantinya kira-kira berapa tafsiran itu? Bahas mengenai suatu kasus pelanggaran hak cipta, tepatnya pada kasus pembajakan film. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut undang-undang tersebut, melalui pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengertian pembajakan juga diatur di dalam undang-undang ini, tepatnya pada pasal 1 angka 23. Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta, khususnya terhadap usaha plagiarisme maupun penyebaran secara ilegal. Kan Mak, pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.